Dirinya P4S Rezeki itu tahun 2005. 2005 itu setiap tahunnya itu setahun 2 kali dulu dari dinas pertanian itu dibimbing tuh pasti dikasih murid ya. Ada yang sini kerja di sini itu ya 20 orang tuh itu dari dinas. Selain itu yang dari luar, dari ibu-ibu PKK pun juga ke sini. Berdirinya jamu itu ya sudah lama sejak nenek moyang dulu. Terus saya kembangkan, saya bentuk kelompok. Tadinya juga berolah. Setelah itu kan kita bisa mengangkat penghasilan dari ibu-ibu yang ada di lingkungan sini. Karyawannya kalau yang jualan itu ada 10 orang. Dulunya banyak sekali Mas. Karena ya sudah tua-tua sekarang tinggal 10. Terus yang buat 5. Selain itu kan yang kita buat itu jamu cair dan instan. Macamnya banyak sekali, yang instan ada 8, cairnya ada 5 macam. Ya mau kata besar gimana ya begini inilah keadaannya. Oh neng desa ki besare piye? Sing penting cukup digerus. Nah, ya cukup digerus. Iya ya itu kalau bagi hasil di sini itu kalau yang buat itu dihitung berapa jam gitu, nanti hasilnya berapa dalam 1 bulan gitu loh Mas. Ya masalah pemasaran. Oh pemasaran tuh kan sekarang tuh kalah dengan yang muda-muda Mas. Kan disar-sar kayak wong tuwek ini kan ndak ngerti apa-apa. Iya toh, pinter-pinter sampean karo wong ngene-ngene iki apa iki, sing penting didol. Kalau ada ya itu kendalanya pemasaran. Kalau kemasan ya sudah mengikuti anjuran dari dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Indra Lintang Tejanitra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik pengalaman lapangan gelombang 3 ini dengan judul Pemberdayaan Usaha Mikro Berbasis Jamu di Sangulan Kulon, Kabupaten Trenggalek. Di mana saya memilih lokasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Rezeki. P4S Rezeki ini berada di RT 15 RW 6 di Sangulan Kulon. Di mana Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Rezeki ini merupakan suatu bentuk wadah berhimpun para pengelola pertanian swadaya khususnya bergerak di bidang produksi dan inovasi jamu yang ada di Desa Ngulan Kulon. Untuk karyawannya sendiri yang bekerja di Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya ini semua berasal dari wilayah tempat industri yang mayoritas dikelola oleh ibu-ibu. Hal ini dilakukan untuk pemberdayaan sumber daya manusia serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan P4S Rezeki ini didirikan dengan tujuan yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, melestarikan warisan turun-temurun, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran bagi masyarakat sekitar, serta memenuhi dan melengkapi kebutuhan masyarakat. Untuk permasalahan di lapangan sendiri, ada beberapa masalah yang dihadapi P4S Rezeki pada masa pandemi COVID-19. Sebelum adanya COVID-19, setiap harinya di Pusat Pelatihan Perdesaan Swadaya P4S Rezeki, karyawan bekerja setiap hari. Akan tetapi setelah adanya pandemi, ini kegiatan produksi mengalami sedikit penurunan, namun tidak begitu signifikan. Permasalahan yang dihadapi oleh Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Rezeki dalam masa pandemi COVID ini adalah yaitu sedikit penjualan yang kurang maksimal yang menyebabkan kegiatan produksi juga sedikit menurun, ditambah lagi dengan cuaca yang tidak menentu karena proses produksi jamu ini tergantung dengan keadaan cuaca. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pemberdayaan. Makna pemberdayaan kepada pihak lain untuk berdiri sendiri sesuai kemampuan, memberikan kemampuan, keberdayaan, kekuasaan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu lebih percaya diri dalam mengelola kewenangan, kekuasaan sesuai batasan kapasitas, kapabilitas, dan kreativitas yang ada. Manfaat pemberdayaan bagi sebuah usaha yaitu akan meningkatkan kinerja organisasi, individu, bagian usaha atau tim menjadi lebih antusias dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka. Para manajer termotivasi untuk bekerja lebih keras dan bersungguh-sungguh. Karir karyawan yang akan berkembang lebih cepat dan beri kontribusi pada kemajuan sebuah usaha. Kinerja sebuah usaha semakin membaik, produktivitas dan profitabilitas sebuah usaha juga akan terus meningkat. Yang kedua yaitu peranan media sosial.
media sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat antara berbagai pihak seperti antara produsen dan konsumen. Media sosial dapat menjadi media untuk membentuk komunitas online. Banyak keuntungan yang didapat dengan berbisnis online atau media sosial, dan tren bisnis saat ini sudah beralih dari bisnis tradisional ke bisnis online. Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S Rejeki, pengelola industri memiliki akses terhadap teknologi informasi internet. Pengelola usaha mempunyai salah satu teknologi informasi yaitu berupa smartphone yang sudah digunakan untuk kepentingan pemasaran produk jamu tersebut. Dengan kata lain, pada Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S Rejeki sudah memiliki sarana dan sudah memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi, hanya saja perlu peningkatan pengembangan kemampuan dalam pemasaran melalui media sosial. Strategi peningkatan kualitas pada P4S Rejeki tergolong ke dalam usaha mikro. Yang menjadi persoalan adalah bahwa di pasar saat ini begitu banyak persaingan produk dan jasa yang beredar, sehingga kemampuan untuk menambah nilai produk atau layanan merupakan suatu kebutuhan yang mutlak. Terdapat beberapa strategi dalam meningkatkan kualitas produk, yaitu yang pertama mendengarkan pihak konsumen, yang kedua yaitu peningkatan produktivitas, yang ketiga yaitu melalui analisa masalah, dan yang keempat yaitu membangun kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen menjadi kunci utama dalam sebuah bisnis, baik dalam lingkungan online maupun offline. Di dunia offline, kepercayaan dibangun dengan kenal dan saling mengenal secara baik, ada materai, ada perjanjian, dan lain-lain. Para pelaku bisnis selain itu diproteksi pula horizontal oleh hukum-hukum yang di samping proteksi secara vertikal sebagai norma nilai etika yang dianut oleh para pelaku bisnis. Dalam dunia online, demikian pula horizontal antara ketiga aspek di atas dipadukan dengan mekanisme-mekanisme pembangunan kepercayaan secara total dan proses keseluruhan. Kredibilitas dapat ditingkatkan dengan memahami unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu integritas. Pada dasarnya yaitu berarti kejujuran. Yang kedua ada niat. Niat sangat berhubungan dengan motif-motif, agenda, dan karena perilaku. Dan yang ketiga kemampuan yang dimiliki yang menginspirasi keyakinan, talenta-talenta, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan gaya. Kemampuan ini berhubungan dengan membangun, menumbuhkan, memberikan, memulihkan sebuah kepercayaan. Dan yang keempat yaitu hasil-hasil. Hal ini mengacu pada prestasi kinerja. Keberhasilan menjadikan segala yang benar terlaksana. Jika tidak berhasil melaksanakan apa yang diekspektasikan, maka kredibilitas akan berkurang. Namun jika sebaliknya, reputasi positif akan didapatkan. Dari permasalahan yang saya temukan di lapangan, promosi mempunyai peran yang sangat penting dalam pemasaran sebuah produk, khususnya dalam pemanfaatan e-commerce. Berikut beberapa hal yang dilakukan P4S Rejeki untuk membangun suatu kepercayaan konsumen dalam media sosial. Di antaranya yaitu yang pertama ada pemanfaatan e-commerce, yaitu melalui penggunaan website atau media sosial. Yang kedua informasi atau deskripsi produk yang baik, benar, serta jujur seperti gambar, foto, dan lain-lain. Yang ketiga layanan kepada konsumen yang baik dan detail, dukungan secara langsung melalui kontak. Dan yang keempat memberikan informasi yang lengkap seperti bahan-bahan dasar pembuatan, khasiat, serta tanggal kadaluarsa. Dengan poin-poin yang sudah dijelaskan pengelola 4 poin dalam membangun kepercayaan konsumen bagi bisnis di atas sudah diterapkan di dalam sebuah usaha. Selain di atas ada juga yang perlu ditekankan, yaitu mengenai etos kerja serta manajemen sumber daya manusia, di mana peranan dalam sebuah usaha sangat diperlukan untuk keberlangsungan sebuah usaha yang dijalankan. Dan kesimpulannya dari judul tentang pemberdayaan usaha mikro berbasis jamu di Kulon Kabupaten Trenggalek, disimpulkan bahwa usaha pada masa pandemi COVID-19 ini menjadikan sebuah unit usaha menjadi menurun dalam kegiatan produktivitas dan menjadikan pemasaran produk menjadi tujuan utamanya, yaitu melalui media sosial tentang produk jamu yang dihasilkan oleh pengelola usaha. Tentunya dalam faktor promosi di media sosial sangat penting demi menarik perhatian konsumen serta mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Dan terdapat strategi dari Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan P4S Rejeki dalam meningkatkan kualitas produknya, yaitu mendengarkan keluhan pihak konsumen, pengoptimalan proses produksi, serta melalui analisa masalah. Dengan kualitas yang baik maka akan menjadikan suatu ketertarikan oleh pihak konsumen dan juga mendapatkan
kepercayaan konsumen. Dan tentunya dalam membangun sebuah kepercayaan konsumen dalam media sosial diantaranya yaitu melalui pemanfaatan e-commerce, yaitu informasi mengenai deskripsi produk yang baik, layaknya pada konsumen yang baik dan detail, dan berikan informasi produk secara lengkap. Terima kasih.